Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Monica Febri Dwi Cayani dengan NPM 2307051010 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah pengantar organisasi komputer dosen pengampu Bapak Febi Eka Febriansyah MT. Nah, ada dua soal, yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana proses input keyboard bisa tampil di layar pada menu text editor CPU 8-bit. Yang kedua menjelaskan operasi aritmetika atau ALU. Nah, ini adalah tampilan dari sirkuit CPU 8-bit. Untuk menjalankan sirkuitnya, kita klik simulate, kemudian tik frekuensi, lalu atur ke 4,1, kemudian klik kembali simulate, lalu klik text enabled. Nah, di sini sudah mulai bergerak. Kalau sudah, kita mulai klik pin start atau stopnya untuk menjalankan sirkuitnya. Kemudian ini muncul logisim CPU 8-bit CPU-nya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita inputkan ke keyboard angka 5, kemudian nanti akan muncul gambar seperti ini. Jadi, angka yang diinputkan di keyboard berjalan ke CPU, lalu data dari CPU ditransfer ke RAM untuk membaca dan menyimpan data sementara, kemudian kembali ke CPU, lalu data berjalan ke ROM untuk menyimpan data di ROM, kemudian kembali lagi ke CPU. Setelah itu ke disk untuk mengalokasikan pengalamatan memori. Setelah itu kembali pada CPU, kemudian ke LED control. Pada LED control ini bisa dilihat di sini isinya adalah output dari matriks yang memiliki 32 kolom. Jadi di sini ada 8 kali 32 VID. Nah, seluruh pin yang ada di sini berjumlah 1024 pin. Kita kembali lagi ke komputer. Nah, pada gambar ini ada dua warna, yaitu hitam dan putih. Jadi, yang berwarna hitam ini dialiri dengan listrik, sedangkan yang putih tidak dialiri dengan listrik. Jadi data di keyboard tadi ke CPU. Kita lihat CPU-nya. Nah, pada CPU ini ada keyboard control, ada bus, RAM control, video control, control unit, ada input-output. Bus data, address, dan WR ini berguna untuk sebagai penghubung komponen yang ada di CPU. Kemudian RAM. Fungsinya inputan dari keyboard tadi diterjemahkan ke biner. Kemudian ada control unit. Fungsinya untuk mensinkronisasi antar komponen agar dapat diatur untuk menghasilkan output yang diinginkan. Lalu di sini ada input-output untuk mengantar apa yang kita inginkan dan output apa yang kita simpan. Kemudian kita lihat control unit. Nah, control unit ini untuk mengontrol operasi prosesor komputer. Lalu di sini ada register, program counter, move data, ada write byte, ada read increment decrement, ada move page data, ada call, dan ada retrieve. Nah, register ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang dibuat. Kemudian program counter ini berfungsi untuk menghitung program dan menunjukkan komputer sudah menjalankan program yang keberapa
dan menjalankan program selanjutnya sesuai yang telah ditentukan. Move data ini untuk memindahkan data, word byte untuk menulis byte, write increment untuk membaca program counter tadi, kemudian move batch data untuk memindahkan sekumpulan data, lalu call untuk memanggil data, dan retrieve untuk menarik data. Sekarang kembali lagi ke komputer. Jadi di komputer, LED control adalah sebagai sub-sirkuit. Dan ini ada matriksnya dan ada TTY. Lalu ada pin clear untuk menghapus data apa saja yang sudah diubah. Dan pin start atau stop. Dan jika di sini ada angka 1, berarti dia start. Jika 0, maka berarti stop. Lalu ada pin reset. Ini untuk mereset matriks untuk kembali ke awal, ke yang logisim 8-bit CPU. Kita klik. Nah, dia kembali ke logisim 8-bit CPU ini. TTY-nya juga pun kembali ke awal. Nah, ini untuk penjelasan saya mengenai text editor. Kemudian saya lanjut menjelaskan tentang ALU-tester atau operasi aritmatika. Di sini kita pilih dan klik yang 8-bit ALU. Nah, di sini ada operator-operator dari operasi logika. Ada AND, ada OR, ada NOT, dan lain-lain. Dan di sini list dari ALU operator tester. Terdiri dari AND, OR, SOR, NOT, ADD, AS, dan SUB. Jadi, yang ada di sini ini disatukan ke dalam MUX. Kemudian di-outputkan di resultnya ini. Lalu ada big selector. Ini berfungsi untuk menentukan operasi apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk menghentikan matriks dan sirkuitnya ini, kita klik pin stop. Nah, jika stop ini akan bernilai 0. Dan untuk menghentikan ini, kita klik simulate, lalu klik text enabled. Nah, ini sudah berhenti semuanya ya. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.